Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Niko Mayoriani, MBI 121210010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penerapan internet manajemen hubungan bisnis, strategi untuk keberhasilan organisasi. Di mana materi ini sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada mata kuliah Business Relationship kelas A. Penerapan internet manajemen hubungan bisnis merupakan faktor kunci untuk keberhasilan organisasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan bisnis internal. Yang pertama, pentingnya hubungan bisnis internal. Hubungan bisnis internal yang kuat kemungkinan kolaborasi yang efektif antara departemen-departemen. Komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bersama sangat penting. Kemudian, strategi peningkatan hubungan bisnis. Menerapkan budaya kerja kolaboratif serta mengadopsi teknologi yang mendukung komunikasi internal dapat membantu dan memperkuat hubungan bisnis internal. Kemudian, pengukuran keberhasilannya bisa dilihat dari pengumpulan kinerja serta penilaian secara berkala terhadap hubungan bisnis internal diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Tantangan dan solusinya, tantangan dalam memperkuat hubungan bisnis internal meliputi perbedaan budaya dan kepentingan antar departemen. Solusinya adalah dengan memfasilitasi dialog dan membangun kesadaran akan kepentingan bersama. Kemudian lanjut, dasar-dasar struktur organisasi berbasis pelanggan. Landasan penerapan hubungan manajemen hubungan bisnis bertujuan untuk memiliki satu alamat pusat di mana semua aktivitas yang berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan penting bersatu dalam satu tanggung jawab yang seragam. Posisi dari departemen utama. Yang pertama, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang masing-masing pelanggan. Yang kedua, konsepsi strategi untuk mempertahankan dan membina hubungan. Yang ketiga, merencanakan dan kemungkinan penerapan langkah-langkah untuk memelihara dan membina hubungan. Langkah-langkah yang ditargetkan terhadap pelanggan maupun yang mempengaruhi operasi internal perusahaan. Yang keempat, pengendalian langkah-langkah operatif yang dimaksud untuk menjaga dan membina hubungan. Yang kelima, konsultasi dan negosiasi dengan karyawan dari masing-masing pelanggan perusahaan. Alternatif mendasar struktur organisasi berbasis pelanggan. Yang pertama, pengenalan 10 manajemen hubungan kelembagaan. Dari tantangan bisnis yang ada, perusahaan dapat membuat keputusan untuk tidak menerapkan organisasi berbasis pelanggan. Hal ini dapat terjadi ketika sumber daya manusia atau keuangan tidak dapat disediakan. Yang kedua, manajemen hubungan sebagai program paruh waktu. Mengurus pelanggan tunggal yang penting menimbulkan tugas tambahan bagi seorang karyawan. Jadi manajemen hubungan paruh waktu pada dasarnya adalah cara efektif untuk menjaga pelanggan penting, namun penggunaannya dapat menyebabkan tujuan pengelolaan hubungan bisnis hanya tercapai sebagian atau tidak tercapai sama sekali. Kemudian tugas manajemen utama pada suatu posisi dalam struktur organisasi. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi dibentuk jadi dua bentuk organisasi. Yang pertama, satu dimensi atau satu kriteria pada satu hierarki mengintegrasikan dalam bentuk garis vektor. Contohnya itu seperti model organisasi militer di mana pemerintah dan informasi mengalir secara tegas dari panglima kepada bawahan sesuai tingkat peringkatnya. Kemudian dimensi yang kedua atau dua kriteria mengintegrasikan dalam bentuk matrik. Di mana contohnya ini seperti organisasi matrik dalam proyek-proyek kontrak di industri teknologi. Seorang individu dapat memiliki tanggung jawab di departemen fungsional dan sekaligus dalam tim yang melibatkan anggota dari berbagai pilihan. Dua, manajemen utama sebagai fungsi staf. Ketika manajemen utama ditugaskan di bagian pengelolaan, maka tugas manajemen staf terbatas hanya sekedar mencari informasi dan kegiatan. Jadi manajemen akuntansi sebagai manajemen staf umumnya menunjukkan diferensiasi yang relatif berbeda, di mana fokus spesialisasi adalah pada tugas analisis, perencanaan, dan pemantauan, sementara implementasinya sangat bergantung pada penilaian. Kemudian susunan jabatan dan penanggung jawab departemen untuk manajemen. Untuk merencanakan praktikan di berbagai tingkat perusahaan ditugaskan ke pengawas yang berbeda dan diterapkan di berbagai area perusahaan perlu didefinisikan. Yang pertama, tanggung jawabnya, yang kedua, wewenangnya, yang ketiga, kewajibannya. Kemudian dapat disimpulkan, menjalin komunikasi yang baik dan melakukan pengalaman yang baik merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan bisnis. Karena manajemen bisnis adalah bentuk budidaya pasar dan bukan tujuan itu sendiri. Meskipun bentuk paling murni dari pendekatan nilai, pemegang saham berfokus pada tujuan keseluruhan satu dimensi, yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian pendekatan nilai pemangku kepentingan menekankan keberlangsungan jangka panjang perusahaan dan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan audit tersebut, nilai-nilai yang dibentuk untuk pengendalian manajemen hubungan bisnis harus dianalisis berdasarkan urutan waktunya dulu. Karena beberapa perkembangan dan korelasi tidak terungkap ketika hanya suatu titik waktu diperiksa. Nah, jadi itu materi tentang penerapan manajemen bisnis, strategi untuk keberhasilan organisasi. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.